Welcome back to my channel, Digital Edu. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini bahwa keputusan Menpan RB, pelamar TMS di tahap 1 dan CPNS bisa daftar seleksi P3K tahap 2. Selengkapnya, yuk tonton video hingga usai. Kabar baik datang dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini. Melalui keputusan Menpan RB nomor 634 tahun 2024, ditetapkan bahwa pelamar yang tidak memenuhi syarat atau TMS di seleksi P3K tahap 1 dan CPNS, bisa daftar P3K tahap 2. Namun, tidak semua pelamar yang TMS di tahap 1 dan CPNS bisa daftar seleksi P3K tahap 2. Ada beberapa ketentuan yang telah ditetapkan Menpan RB dalam keputusan tersebut. Berikut adalah informasi lengkap terkait dengan kategori pelamar TMS yang bisa mendaftar di seleksi P3K tahap 2. Bagi pelamar tahap 2, berikut jadwal lengkap yang perlu diperhatikan. Sementara itu, dokumen yang digunakan untuk pendaftaran P3K tahun 2024 adalah sebagai berikut. Kartu keluarga, kartu tanda penduduk atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, ijazah, transkrip nilai, pas foto, swafoto atau foto selfie, dan dokumen lain sesuai dengan ketentuan jenis seleksi dan instansi yang akan dilamar. Lalu, siapa saja yang bisa mendaftar? Menurut diktum pertama, keputusan Menpan RB nomor 634 tahun 2024 bahwa pelamar yang bisa mendaftar adalah 1. Pelamar yang TMS atau tidak lolos seleksi administrasi pada P3K tahap 1. Kedua, pelamar yang TMS pada seleksi CPNS. Dan yang ketiga, pelamar yang belum pernah mendaftar seleksi SN sebelumnya. Ketiga kategori pelamar tersebut harus berstatus sebagai non-ASN yang telah terdaftar di database BKN, dan mereka hanya bisa mendaftar ke instansi pemerintah tempat bekerja saat ini. Dengan adanya keputusan terbaru dari Menpan RB ini, ada kesempatan kedua bagi pelamar yang dinyatakan TMS di tahap pertama ataupun CPNS. Segera persiapkan semua persyaratan dan dokumen untuk proses pendaftaran. Pastikan Anda mendaftar sebelum pendaftaran seleksi P3K tahap 2 tahun 2024 ditutup pada 31 Desember. Sementara itu pengadaan lowongan jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K, tahun ini ditujukan bagi tenaga honorer. Jadi, peluang formasi P3K tahun ini diprioritaskan bagi pelamar YSNG berstatus tenaga honorer. Selain itu,
Honorer yang mengikuti seleksi P3K 2024 masih aktif bekerja di instansi pemerintah. Minimal seorang honorer yang mengikuti seleksi memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun secara berturut-turut. Pada pelaksanaan seleksi P3K terbagi 2 tahap yang diikuti honorer yang memenuhi syarat. Pada tahap 1, honorer yang lolos seleksi administrasi dan kompetensi hingga mendapatkan NIP diangkat P3K dijadwalkan pada tanggal 1 hingga 28 Februari 2025. Sedangkan, pada tahap 2, honorer yang lolos seleksi dan diangkat jadi P3K serta mendapatkan NIP dijadwalkan pada tanggal 1 sampai 31 Juli 2025. Sehingga, peserta seleksi 2024 yang lulus ujian akan diangkat menjadi P3K pada tahun 2025. Satu hal penting yang perlu diperhatikan bagi tenaga honorer saat diangkat menjadi P3K 2025. Berbeda saat masih sebagai tenaga honorer, ada beberapa hal harus dilakukan ketika menjadi ASN yang berstatus P3K. Meskipun hanya sebagai pegawai kontrak, honorer menjadi P3K adalah bagian dari aparatur sipil negara. Sehingga, ada kewajiban yang harus dilaksanakan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang ASN. Hal itu ditetapkan dalam Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Tercantum di Pasal 24 Ayat 1. Inilah kewajiban tenaga honorer saat diangkat menjadi P3K dengan uraian sebagai berikut. Pegawai ASN wajib, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik serta kode perilaku ASN. Menjaga netralitas. Dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.